Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallam alaihi yauma wulida wa yauma yab'atu wa yauma yub'atsu hayya. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali setinggi puji, sedalam syukur kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari kediaman kita masing-masing menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan kepada ruhnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena beliau adalah contoh yang patut dicontohi, teladan yang patut kita teladani, idola yang patut kita idolakan. Betapa banyak sekarang kita mengidolakan para pemain bola, mengidolakan artis-artis, mengidolakan para konten kreator dan lainnya. Tetapi ketahuilah kaum muslimin, bahwasanya tidak lain tidak bukan, idola yang sangat patut kita idolakan adalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nantinya di yaumil akhir kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku hati pada Jumat kali ini tak lupa berwasiat kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Karena apa? Karena tidak ada bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala selain dari takwa. Jemaah Jumat yang berbahagia, baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah hati untuk menyampaikan satu tema yang berjudulkan 3 hari yang paling berat yang akan dialami oleh manusia. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hari tersebut diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kisah Nabi Yahya alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wassallam alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yuhasu hayya. Shadaqallahul azim. Yang artinya kesejahteraan atas dirinya ketika ia dilahirkan, ketika ia meninggal, dan pada saat ia dibangkitkan hidup kembali. Quran surah Maryam ayat 15. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering merasa berat ketika menghadapi berbagai ujian hidup. Ada yang merasa berat ketika mencari nafkah, ada yang merasa berat ketika menghadapi berbagai penyakit, ada yang merasa berat ketika menghadapi
masalah rumah tangga. Namun kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya ada 3 hari yang sangat dahsyat yang akan dialami oleh manusia semuanya. Seperti ayat Al-Quran yang Hatib bacakan tadi, yaitu yang pertama adalah hari dilahirkan. Saudaraku, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lahir ke dunia ini, kita dilahirkan dari tempat yang sempit menuju tempat yang luas. Ketika kita dilahirkan dari perut ibu kita, 9 bulan lamanya itu menjadi tempat tinggal kita, dan kemudian kita dilahirkan dengan penuh kelemahan. Ketika kita dilahirkan, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa berbicara, kita tidak bisa apapun, kita tidak bisa menjaga diri. Kita hidup di kelahiran kita itu dengan penuh kelemahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Quran surah An-Nahl ayat 78. Masrul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh daripada itu, ketika itu tidak ada harta yang kita bawa, tidak ada jabatan yang kita miliki, tidak ada gelar yang kita banggakan. Kita datang ke dunia hanya dengan tangisan. Pertanyaannya, maka mengapa setelah kita dewasa kita menjadi sombong? Kita merasa diri kita hebat, kita meremehkan orang lain, padahal awal kehidupan kita begitu lemah dan tidak berdaya. Masrul muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Itulah hari pertama, hari yang berat bagi manusia, yaitu ketika kita dilahirkan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari kedua adalah saat kita diwafatkan ataupun hari kita diwafatkan. Hari ini adalah hari yang paling sangat sering dilupakan manusia. Padahal seringkali kita melihat kematian. Setiap pekannya kita mendengar kabar kematian, namun seolah-olah kematian ini hanya datang kepada orang lain. Padahal suatu saat nanti kematian itu pun akan datang kepada kita. Orang-orang akan menyebut pun nama kita suatu saat nanti. Masrul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari foto kita akan dipajang. Suatu hari orang-orang akan berkata, kasihan beliau sudah meninggal. Hari itu adalah hari perpisahan. Perpisahan dengan harta, berpisah dengan rumah, berpisah dengan kendaraan, berpisah dengan tabungan, berpisah dengan keluarga yang dicintai, berpisah dengan seluruh kenikmatan dunia ini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Masrul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mayat dimasukkan ke dalam kubur, ke dalam liang kubur, tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita. Harta kembali kepada ahli waris, jabatan hilang, pangkat lenyap, teman-teman pun pulang. Namun yang tersisa hanyalah amal saleh dan dosa. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita, betapa banyak orang semasa hidupnya sibuk mengumpulkan dunia, sampai-sampai kita lupa menyiapkan bekal untuk alam kubur kita. Oleh daripada itu kaum muslimin, hari diwafatkan ini adalah hari yang paling sering kita lupakan. Oleh daripada itu, merujuk tadi kepada hadis Rasulullah, maka sering-seringlah kita mengingat penghancur kenikmatan dunia, yaitu kematian. Jamaah Jumat yang berbahagia, itulah hari kedua, hari terberat bagi manusia. Masrul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ketiga adalah hari dibangkitkan. Hari ini adalah hari yang paling dahsyat. Kenapa? Karena hari ini ketika seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan di suatu tempat,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Sadaqallahul azim, yang artinya pada hari ketika manusia lari-lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Quran surah Abasa ayat 34-36. Seringkali para khatib, para dai, para ulama kita dengarkan membacakan ayat ini. Oleh daripada itu, ini adalah hari yang paling dahsyat, yaitu hari dibangkitkan. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari itu matahari didekatkan, keringat bercucuran, ketakutan memenuhi hati. Setiap orang hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada yang peduli dengan orang lain. Bahkan seorang ibu yang sangat mencintai anaknya pun sibuk dengan urusannya sendiri. Pada hari itu, manusia dibangkitkan tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa pengawal, tanpa kekuasaan, tanpa kekayaan, tanpa apapun. Namun, yang dibawa hanyalah amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihatnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah, niscaya dia juga akan melihatnya. Quran surah Al-Zalzalah ayat 78. Seringkali ayat ini mungkin tidak asing lagi bagi kita semuanya kaum muslimin sidang jamaah Jumat. Oleh daripada itu, mari kita mengerjakan kebaikan, karena sebesar apapun, sekecil apapun, itu akan kita tanggung jawabkan. Begitupun dengan keburukan yang kita lakukan, itu pun akan kita pertanggungjawabkan nantinya di yaumil akhir kelak nantinya. Jamaah Jumat yang berbahagia, jika hari kelahiran kita dahulu penuh kelemahan, maka kita bersyukur sampai saat sekarang ini kita masih diberikan umur yang panjang. Jika hari kematian pasti akan datang, maka persiapkanlah bekal kita untuk sebelum kita pulang. Dan jika hari kebangkitan pasti terjadi, maka jangan sampai kita datang kepada Allah dengan tangan kosong. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 3 hari yang paling berat dialami manusia. Oleh daripada itu, mari kita persiapkan diri kita. Jikalau hari ini kita masih bisa sholat, hari ini kita masih bisa bersedekah, hari ini kita masih bisa beristighfar, hari ini kita masih bisa bersolawat, hari ini kita masih bisa bertobat, tapi tidak ada yang menjamin bahwa esok pagi kita masih diberikan hidup umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita, inilah adalah Jumat terakhir bagi sebagian kita. Dan juga mungkin ini adalah tahun terakhir bagi sebagian dari kita. Dan bisa jadi mungkin juga ini adalah Ramadan terakhir bagi sebagian dari kita semua. Oleh daripada itu kaum muslimin, karena itu jangan kita tunda-tunda sholat, jangan tunda-tunda memperbaiki sholat, jangan tunda berbakti kepada orang tua, jangan tunda meminta maaf, jangan tunda meninggalkan maksiat, sebab kematian tidak pernah menunggu seseorang menjadi siap. Oleh daripada itu kaum muslimin, itulah hari yang paling berat bagi manusia. Yang pertama yaitu hari dilahirkan, kemudian yang kedua adalah hari meninggal ataupun hari diwafatkan, kemudian yang ketiga adalah hari dibangkitkan. Pada saat itu kita dihidupkan kembali. Mari kita ingat-ingat seperti yang Khatib bacakan tadi, jikalau hari ini, jikalau kelahiran kita dahulu penuh dengan kelemahan, maka perbanyaklah syukur sekarang, karena kita masih diberikan umur yang panjang sampai saat ini. Dan kemudian, jikalau kematian itu pasti akan datang, dan itu pasti akan datang, maka jangan sampai kita datang, kita belum mempersiapkan bekal apapun, kita sebelum terlambat. Kemudian yang ketiga tadi, pada saat hari dibangkitkan,
Jika hari kebangkitan itu pasti terjadi, maka jangan sampai kita datang kepada Allah dengan tangan kosong. Oleh daripada itu, persiapkanlah diri kita. Jangan tunda lagi untuk memperbaiki apapun. Jangan tunda lagi bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita semuanya. Jangan tunda-tunda lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah pendosa. Maka daripada itu, kita akui kita ini berdosa dan jangan lupa kita memperbaiki diri kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda meninggalkan maksiat, sebab kematian tidak pernah menunggu seseorang menjadi siap. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad